Ya, saya dari Dewa Petu Gede Mandra, alamat Batuan, Banjargede. Saya jadi pelukis dari kakek. Kakek itu seniman alam, dia guru besar di Batuan. Sejaman Belanda itu dia jadi guru, dia seniman alam. Dia seniman serba bisa, terutama bikin topeng, patung, lukisan, wayang, kulit. Nah itu saya sebagai cucunya hanya seberapa saya warisi, terutama jadi pelukis, menggambar semenjak umur 10 tahun. Ya, masih sudah kelas 4 ya. Kelas 4 dah mulai. Dah itu awalnya dari papan pandil itu. Awalnya itu belajar mewarna, belajar gini. Seperti ada membatik apa ya seluruh anunya itu. Dah itu baru belajar gini melukis dari kakek, dan bapak saya ahli di bidang segala seni juga, bapak saya. Dan selanjutnya saya menekuni lukis ini yang mulai pameran semenjak Gubernur Ide Bagus Mantero, pembukaan art center di Bian Kapas itu. Sekitar tahun berapa itu, ini di sini ada anunya. Pertama itu pembukaan saya yang pameran di sana. Ya, sudah semenjak saya sekolah di Sesri dulu. Dah itu saya menekuni lukisan seperti stil Batuan. Stil Batuan itu lukisnya detail, tidak seperti Ubud. Kalau Batuan itu ada, kalau kuasnya lain ini. Kalau stil Batuan itu harus bikin kuas, tidak bisa beli. Kalau dulu kan sulit cari bahan, misalnya kalau seperti ini apa bahasa Indonesianya, yip itu. Kalau kanvas bambu. Kalau kertas ini yip dipakai. Lukisan kertas tidak bisa gini, geraknya lain seperti kanvas itu. Kalau kertas itu agak gini, pelan-pelan tariknya, seperti ngambil warna itu harus sedikit, tidak sembrono, harus disiplin. Kalau salah itu sudah brutal, tidak bisa diperbaiki. Kalau kanvas itu kan bisa bebas, agak bebas lah geraknya. Kalau salah bisa diperbaiki. Kalau kertas ini kertasnya itu perbedaan kertas sama kanvas. Karena robek itu kerjanya sudah rugi 1 bulan. Kan sudah biasa artinya. Kalau cerita mau ngambil cerita, pikir yang artinya sebelum nyeket itu harus pikir cerita apa yang diambil gitu. Misalnya tadi malam dah berpikir itu mulai sket itu, mau cerita apa, kalau pesanan di arsap apa pesannya gitu. Kalau dulu sebagian besar kertas di Batuan itu. Ya, kalau beda, semua beda. Misalnya kalau bikin wayang, ada geraknya lain. Dari kaki, dari tangan itu lain. Ya, kalau lukisan saya pasti tahu orang teman, oh ini lukisan. Ya, kalau misalnya kalau lukisan dulu seperti Ide Bagus Togog, Ide Bagus Waija, lukis-lukis yang tua itu semua tahu. Ini lukisan Ide Bagus.
ini lukis bapak saya Dewa Nyumanjito, pasti tahu. Geraknya memang lain. Ya. Kalau bapak kan serba bisa, dia lukisan wayang seperti saya. Lukisan adat bisa. Kalau adatnya itu ciri khas dah saya punya. Kalau wayang ciri khas dari bapak saya. Itu. Bedanya semua beda. Seperti Panakawan ini beda dah. Kalau teman saya lain Panakawannya. Itu. Kalau lukis-lukisan model pewayang ini lain geraknya. Ini kan ciri khas bapak saya juga. Ini bapak saya punya ciri khas Panakawannya itu. Kalau teman saya lain. Dari segi mulut, segi apa lain. Itu bedanya kalau lukisan sudah sering pameran itu pasti dia mengenal kolektor. Oh ini lukisan Mandra, ini lukisan Ida Bagus Wijo, ini lukisan Wayan Jato, Made Jato, pasti tahu kolektor. Niki menceritakan gini, Mahabharata, cerita Mahabharata. Ini perang Kurawa sama Pandawa ini. Ini menggambarkan keluarga ini. Pandawa sama Kurawa kan dia berkeluarga dia. Ini menggambarkan Dharma sama apa namanya itu? Dharma itu sama adharma gitu. Yang jahat dan yang dharma. Kalau Rudano itu kan jahat ya. Dari Sukuni dia memberi arahan yang tidak baik. Kalau ini Dharmangsonya ini dari Krishna yang menuntun yang baik. Makanya dia jalan yang lurus. Kalau Kurawa itu kan jalan yang jelek itu. Karena dia menuntun, orang yang menuntun itu Sukuni. Kalau saya yang berkesan pameran paling pertama itu di Art Center karena ada tamu KTT itu. Ya, KTT ASEAN. Itu saya banyak yang senang lukisan saya. Tapi lukisan tidak punya waktu itu. Semua apa namanya memilih lukisan saya, tapi saya tidak punya lukisan waktu itu. Kalau lukisan laku itu kan ada dikasih merah itu, tanda merah, ada laku gitu. Kalau dulu itu kalau pameran orang kolektor yang sebagian besar senang stil batuan tuh, terutama lukisan saya. Karena dia tidak membeli apa namanya, kesabaran. Kalau kolektor itu yang tahu seni dari Eropa itu pasti dia membeli kesabaran orang itu. Bikin garis kecil, bikin mangsi banyu itu seperti nerapan itu. Warna dan hitam putih itu orang kolektor dari barat. Bukannya dia beli geraknya ini spontan, geraknya ini. Kalau lukis batuan tidak mengenal perspektif. Mana keinginan pelukis itu kalau di bawah ada pura, di atas pasti tidak ada perspektifnya. Jarak jauh, jarak dekat. Pasti penuh dah. Ruang itu penuh. Iya, objek-objek. Kalau lukisan Ubud udah ada pemandangan, ada anatominya lain. Warnanya lain juga. Dan bahannya lain juga. Dia bikin dari bambu kuasnya.
Ya, dah bambu yang diintuk itu. Kuas bambunya itu ya. Kalau batuan tidak bisa gitu. Kecuali bikin alat-alat di pura itu, kober itu baru bisa bikin bambu itu. Saya pun bisa bikin bambu, kuas bambu itu. Tapi khusus untuk di pura-pura itu. Ada anunya, contohnya nanti. Biasanya kalau pelukis itu tidak tahu anunya. Kalau senang geraknya itu pasti, kalau dapat geraknya spontan itu yang paling berkesan. Misalnya bikin mulut yang lucu gitu. Kan harus beda-beda muka-muka orang itu. Seperti bapak saya melukis memang lucu-lucu banyak. Dari bapak juga memetik lucu-lucunya itu. Kalau lukisan. Misalnya kalau bikin seperti ini, raksasa, kan ada yang mulut matanya besar, gigi yang pokoknya beda-beda gitu. Tidak ada harus sama gitu di ruang lukisan itu. Misalnya cerita ini pasti semua beda. Beda dari mulut, beda dari hidungnya, pasti. Itu yang kerumitan. Kalau orang senang lukisan, pasti yang rumit itu dia pilih. Gerak spontannya. Saya sebagai pelukis harus senang dulu. Ya, menuangkan itu pasti ada mood itu. Mood anu itu. Pemikiran harus tenang. Tidak bisa dipaksa kan gitu. Misalnya kalau bikin satu goresan, misalnya bikin orang menumbuk padi itu, kalau tidak dapat anunya, gerak-geraknya itu pasti belum puas. Harus dapat, harus digosok dulu mana yang cocok gitu. Sepitalnya bikin babi, bikin apa itu, pokoknya harus dapat anunya, geraknya. Tapi geraknya bukan meniru, harus gerak mencipta istilahnya. Ada agak kaku, agak gini gitu. Misalnya. Tidak ada garis-garis yang tertentu dituangkan. Pasti garis-garis yang diseket itu diulang-ulang. Misalnya mau bikin kuda gerak apa gitu. Seperti ini. Pasti tidak ada orang meniru supaya punya style sendiri. Saya sekarang prihatin dengan anak-anak muda itu ya. Seperti ngabur aja, tidak sabar sekarang anak-anaknya. Kalau dulu ngabur ini hitam, ini ngabur namanya. Kalau garis-garis yang bertumpuk-tumpuk itu masih sigar namanya. Itu tidak sabar sekarang anak-anak. Pasti dia emosi. Kalau sebaya saya kan kebanyakan orang pelukis sabar. Kalau lukis batuan kalau tidak sabar tidak bisa mewarisi stil batuan. Pasti rusak. Karena tidak sabar. Ya, harus sabar. Jangan memikirkan penghasilan, jangan penghasilan. Pokoknya kerja aja dulu. Gitu. Itu pengalaman saya. Ya, harapan saya mudah-mudahan supaya tidak langka. Pasti kalau di batuan itu pasti ada warisan. Nah, seperti anak saya nanti kalau ada mungkin dia pasti dia belajar. Karena dia banyak koleksi saya. Nanti pasti dia tahu. Dia bisa melukis juga, menopeng bisa, tapi tidak gini, tekun. Karena ada beban hidup sekarang kan mengantar murid gitu. Kalau dulu kan orang seniman itu tidak ada tuntutan apa. Kalau saya dulu jadi pelukis tidak bayar air, tidak bayar uang bank, tidak bayar listrik dulu. Tidak beli sabun gitu.
Hanya cukup pakai baju satu aja cukup. Baunya sampai gitu. Itu pelukis-lukis dulu sebaya saya. Ya memang saya dua pilihan. Kalau dulu semasa tahun 70 itu memang di mana-mana pun dia memburu kolektor itu lukisan. Zaman tahun 70 itu. Kalau tiap pamer pasti sukses dulu. Karena pembikin lukisan itu sedikit. Sedikit, pelukisnya sedikit. Tekniknya juga tradisi. Kalau beli kuas saja dulu udah ada. Harus bikin kuas. Ini dah contohnya seperti saya bikin kuas ini. Harus bikin ini. Kalau tidak bikin, tidak bisa melukis untuk setel batuan dulu. Sekarang kan sudah ada pilihan banyak yang model-model. Itu udah. Kalau dulu itu senang jadi pelukis. Tiap pameran pasti sukses. Iya. Kalau sekarang promosinya banyak tapi karyanya kurang gitu. Kalau saya menilai pamer-pamer itu mana yang laku itu udah ditiru gitu. Itu namanya seniman timal, namanya tidak ada gaya cipta itu. Kalau jadi pelukis harus gerak, punya gini style sendiri. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Gianyar yang sudah datang ke rumah Tiang. Tiang sebagai anak dari seniman Dewa Gede Mandrel merasa sangat senang dan bangga punya orang tua dan leluhur sebagai seniman alam yang ada di desa Batuan ini. Terutama banyak karya-karyanya yang diabadikan sama rakyat Batuan, khususnya di Pura-Desa Batuan. Banyak karya-karya beliau yang disungsung di pura, di kerajaan pada zamannya Dewa Putu Kebes, Dewa Nyoman Cita, Dewa Gede Mandrel, terutama generasi ketiga. Dan Tiang sebagai generasi keempat masih tahap belajar untuk menjadi seorang seniman alam yang ada di Batuan ini. Tiang harapan kedepannya untuk Tiang dan generasi untuk bisa melanjuti karya-karya yang telah ditinggalkan oleh leluhur Tiang untuk menyimpan, untuk bisa diperlihatkan untuk generasi seterusnya supaya bisa melanjutkan karya-karya seperti seniman topeng, lukis yang ada di keluarga Tiang ini. Tiang berharap generasi Tiang bisa melanjutkan nanti.